warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya Harun Hasan EPD. Pada kesempatan ini saya akan berbagi video pembelajaran tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga dengan video ini sahabat belajar mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu terdiri dari dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah terjadinya peristiwa perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan spermatozoid dengan sel kelamin betina telur. Nah, melalui peristiwa perkawinan tersebut nanti terbentuklah individu yang baru yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Perkembangbiakan generatif ini ada tiga. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan dilakukan dengan cara bertelur. Setelah itu, induknya akan mengerami telurnya beberapa waktu dan akan menetas hingga membentuk atau menghasil individu yang baru yang sejenis. Sahabat belajar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan proses pembuahannya. Nah, ada yang namanya pembuahan internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di dalam induknya, seperti yang terjadi pada hewan ayam, bebek, berbagai jenis burung, pinguin, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi pembuahan yang disebut dengan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuhnya. Ini bisa terjadi pada katak dan ikan. Sahabat belajar, hewan yang bertelur ini mempunyai ciri-cirinya antara lain yaitu dia tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, kemudian tidak memiliki rahim. Kemudian dia akan mengerami telurnya hingga menetas. Tubuhnya juga tidak berbulu, kecuali hewan sejenis unggas seperti ayam, bebek, dan jenis burung. Yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Vivipar ini adalah proses pembuahan sel jantan terhadap sel telur yang terjadi di dalam tubuh induknya. Dari pembuahan itu akan mengalami pertumbuhan spesies baru dari jenisnya yang akan dilahirkan apabila sudah sampai waktunya. Nah, adapun ciri-ciri hewan yang melahirkan atau ovipar ini kebalikan daripada ciri-ciri daripada ovipar tadi. Nah, yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rahim, kemudian penutup tubuhnya berupa bulu, dan dia menyusui anaknya. Nah, contohnya seperti kucing, sapi, kambing, gajah, singa, unta, dan banyak lagi jenis hewan lainnya. Nah, sahabat belajar, walaupun pada umumnya hewan vivipar ini tergolong hewan yang menyusui, ada satu hewan yang menyusui tapi tidak melalui proses melahirkan. Dia melalui proses bertelur, yaitu hewan platypus. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu melahirkan dan bertelur. Maksudnya di sini dari hasil pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi itu berada di dalam tubuh induknya dan baru dilahirkan setelah telur itu menetas di dalam tubuh induknya. Nah, contohnya itu terjadi pada ikan pari, ikan hiu, berbagai jenis ular, bunglon, iguana, kadal, dan banyak lagi hewan-hewan lainnya. Sahabat belajar, ada juga proses perkawinan ini dibantu oleh manusia, yaitu dengan cara suntik, kawin suntik atau inseminasi buatan.
yaitu proses memasukkan sel sperma ke dalam saluran reproduksi sang betina. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan bibit unggul pada hewan. Nah, sahabat belajar, sekarang saya akan menjelaskan apa itu proses perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses perkawinan. Yang pertama, tunas. Hewan jenis ini akan berkembang biak dengan cara membentuk tunas di dalam tubuhnya sendiri. Setelah sampai waktunya, tunas ini akan memisahkan diri daripada induknya. Nah, contohnya terjadi pada hidra. Yang kedua, membelah diri. Perkembangbiakan membelah diri ini biasanya terjadi pada hewan yang memiliki sel satu. Inti sel pada hewan yang bersel satu itu akan membelah menjadi dua bagian, sehingga memunculkan dua sel individu yang baru. Contohnya terjadi pada amuba. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan cara memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Contohnya terjadi pada cacing planaria. Nah, sahabat belajar, demikianlah penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.